Bang, nih terjadi fenomena nih di Gunung Kuda, longsor dan memakan korban. Dan kita pengen tahu sih dari pandangan seorang spiritual seperti abang melihat fenomena ini seperti apa sih? Ya, kalau saya perhatikan ini fenomena alam yang memang secara kondisi gestur alam itu memang terjadinya ada kerapuhan. Artinya kerapuhan itu ada terjadinya longsor. Nah, kalau kita perhatikan bahwa gunung ini sebenarnya memang tadinya pondasinya secara geologi itu kuat ya. Tetapi karena mungkin diambil secara sedikit demi sedikit, mungkin hempasan-hempasan tambang ini semakin dia rapuh. Jadi kalau menurut saya memang terjadi ada semacam kontradiksi di dalam tanah lahan tersebut, nah sehingga menimbulkan longsor gitu ya. Dan kita tahu bahwa gunung ini bukan gunung yang sangat kuat sekali ya kalau lihat sejarahnya gitu ya. Ini gunung-gunung pegunungan yang ibaratnya disebut masih pegunungan gitu. Dan kalau dari sejarah Gunung Kuda ini ada makna tentang goib nggak sih? Ya dulunya memang di sekitar itu ada suatu kerajaan lah yang mungkin boleh dibilang kerajaan yang masih ke bawah adanya suatu kondisi kerajaan yang dipimpin oleh zaman Sunan Gunung Jati pun itu sudah terkenal pegunungan tersebut. Nah, raja-raja kecil itu kan dulu punya larangan ya, punya di dalam hutan tersebut itu di situ ada hutan larangan sebenarnya, yang dimana seiring waktu dilanggar itu. Misal contoh, dulu kalau orang mau masuk di tahun kurang lebih mungkin 50 tahun yang lalu atau sekitar 40 tahun yang lalu, orang mau masuk di daerah pegunungan tersebut pada takut, angker katanya, karena sering banyak dengar suara kuda-kuda yang tidak ada kudanya, maka disebut gunung kuda. Nah, kuda-kuda ini adalah menceritakan dulu pada zaman kerajaan tersebut, tempat-tempat singgahnya para raja keturunan kerajaan di situ suka mencari berburu di tempat tersebut. Tetapi ketika akhirnya menjadi suatu cerita masyarakat bahwa daerah tersebut memang suka ada kuda-kuda gaib, nah itulah maka disebut namanya gunung kuda. Dan kejadian yang longsor ini menewaskan banyak orang juga, ini sebuah pesan alam nggak sih bang untuk ada pelanggaran dari penunggu sana atau gimana? Kalau menurut pendapat saya karena keserakahan. Jadi ada yang tadinya mungkin alam menerima untuk kepentingan masyarakat, tapi ada kepentingan sekelompok atau orang yang sifatnya tadi ingin memperkaya pribadi gitu ya. Beda hal kalau memang kepentingannya untuk umat gitu ya. Insya Allah itu dijaga. Di sini pelanggaran-pelanggaran itu sebenarnya dilakukan secara ilmiah ya. Ada tadi ya, ada keserakahan, adanya keinginan pengen mencari sesuatu yang di luar ekspektasi gitu ya. Tapi di samping satu sisi juga banyak melanggar hak adat gitu. Nah, pelanggaran hak adat ini yang harusnya diperhatikan. Misalnya ada jam-jam yang harus istirahat, ada waktu-waktunya juga seperti azan dan sebagainya tidak boleh mengeksplorasi. Ada waktunya juga malam juga nggak boleh eksplorasi malam hari. Terus ada secara adat istiadat kebudayaan tersebut ya atau kearifan lokal itu yang dilanggar. Dan inilah yang menjadi salah satu rencana itu. Dan ini apa sih bang, kalau abang boleh mencoba ngasih saran, ini kejadian ini sebenarnya kita harus membenahi diri agar tidak serakah mungkin menggalinya atau gimana? Yes, yang penting pertama adalah ketika mengeksplorasi suatu lahan, apalagi pertambangan. Tambang itu sifatnya bukan hanya tanah toh, tapi di dalamnya ada makhluknya. Allah menciptakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi itu 7 lapisan bumi. Sama 7 lapisan langit. Berarti di dalam bumi pun bukan hanya kita yang tempat tinggal. Di dalamnya ada alam-alam lain. Dan kalau sudah tahu mengeksplorasi alam, maka kita harus menyucikan hati kita, menselaraskan apa niat kita. Nah, ketika niat ini nggak dipakai dengan secara tulus, terjadinya distraction itu tadi. Nah, akhirnya alamlah yang Dan
di gunung itu juga ternyata bang, di zaman Belanda ada penelitian juga bahwa di Gunung Kuda itu terdapat fosil-fosil yang dari dasar laut. Dan aneh juga kan, fosil-fosil dasar laut dulu itu berarti dasar lautan nih bang. Itu Ya kalau kita bicara secara apa struktur alam dahulunya, itu gunung ini kan dulu bawahnya dasar-dasar lautan, mungkin sejutaan tahun lalu sebelum bumi terpecah ya terpecah menjadi beberapa benua ya. Ini dulunya adalah laut gitu kan. Nah ketika laut terus bisa menjadi suatu alam, yaitu terjadi kohesi alam dan sebagainya, ini harus diperhatikan bahwa kelatar belakang zamannya dulu belum adanya manusia, ini ada lautan. Di dalam lautan itu pasti ada makhluk apa. Nah itu harusnya bisa bisa mengurai secara struktur ya. Nah, kalau kita perhatikan, berarti gunung ini gunung yang memang ada yang artinya gunung yang kan ada gunungan yang kuat ya, yang besar kayak Gunung Salak, Gunung Gede, Gunung Parango, memang gunung yang tangguh gitu. Ada yang gunung-gunung yang artinya nggak tangguh, memang berasal dari segmentasi dari laut dan sebagainya gitu. Oke. Dan sebenarnya benar nggak sih bang kalau misalnya orang bilang ini bencana ini karena manusianya udah nggak arif dan penunggu itu marah dan manusia udah terlalu serakah, dan adanya bencana ini sebagai peringatan agar manusia itu sebenarnya lebih bijak lagi untuk menggeruk kekayaan alam itu gimana? Ya bagaimanapun juga kita kan tadi saya ulangi lagi bahwa manusia itu tidak boleh namanya serakah. Ketika dia eksploitasi alam, dia harus mengerti bagaimana dia mengikuti aturan alam. Aturan alam yang pertama adalah aturan yang pertama meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua juga menghormati yang ada alam sekitarnya. Baik alam sekitarnya, baik alam tumbuh-tumbuhan, ada alam binatang, ada alam gaib juga, alam jin, ada alam sekitarnya dan sebagainya. Nah ini harus dimanifestasi semuanya. Ketika manifestasi semuanya, orang berpikir, oh ya kita tidak boleh melakukan apa? Pertama keserakah, kedua kita harus tahu adat hukum adatnya. Nah ketiga, kita juga tidak terlepas dari secara topografi, secara adanya namanya tambang itu kan ada namanya IUP, izin usaha tambang. Nah ada yang namanya di situ kita melihat daripada bagaimana ketika mungkin tambang ini secara perhitungan appraisal dari pemerintah apakah cocok atau tidak. Tambang ini menganut apakah tambangnya rawan atau tidak, tambang yang memang punya deposit yang besar atau tidak, atau hanya sekedar tambang-tambang yang sifatnya tadi yang hanya situasional. Artinya situasional ya tidak memang tambang beneran, cuma hanya sesaat gitu. Nah itu kan secara topografi itu atau secara kita melihat dari secara geologi itu bisa dilihat apakah memang pantas nggak tambang ini dieksplorasi gitu. Dan sebenarnya juga kalau dalam pertambang itu harus ada syarat-syarat ritual tertentu nggak sih biar selamat untuk para pekerja itu? Oh iya, jadi kalau kita kan bukan berarti kita takut dengan makhluk gaibnya, tetapi kita menghormati alam. Menghormati alam itu kan pertama secara adat istiadat dulu kita pakai. Pertama kita adat istiadat dulu, dan bersamaan itu juga baru kita memakai secara agama. Jadi artinya kita adat istiadat sama agama ini bersatu gitu. Pertama adanya mungkin pengajian, adanya doa, ya kan, panggil anak yatim piatu, semuanya entah. Tapi di situ ada semacam ya akselerasi aja ya, yang mungkin ada semacam syarat bubur putih, bubur kuning gitu ya. Bukan berarti itu bubur putih kuning itu untuk si gaib, tetapi itu sebagai menghormati alam gitu. Atau ada air putih, ada apa. Itu memang harus kita dari kacamata mana kita memandang. Dan kalau kacamata memandang bahwa ini adalah suatu aturan rule-nya dari adat, ya kita harus hormati. Tapi yang penting kita doanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebagai pribadi ya, mengatas nama pribadi turut berduka cita atas meninggalnya saudara-saudara kita, terjadi bencana yang terjadi di Gunungan Kuda. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima pahalanya dan mengampuni dosanya dan mati syuhada itu ya. Kita berharap bahwa saudara kita ini atau warga masyarakat
yang ada di setempat itu harus pertama menjaga kelestarian alam, ekosistem alam, agar kita juga bisa menikmati bahwa alam yang kita lihat dan kita rasakan bisa dinikmati oleh cucu kita nanti. Dan kita berharap bahwa ya sudah terjadi, kita mungkin kita tutup tambang tersebut, lalu bagaimana kita kondisikan kembali. Karena bagaimanapun kalau alam sudah kita tidak hormati dan kita tidak hargain, bahkan kita menganggap bahwa dia sebagai bagian-bagian, sebagai untuk mencari keuntungan, keserakahan, itu akan diberikan suatu sanksi. Sanksi apa yang ada? Sanksi yang diberikan oleh alam, oleh Tuhan, khususnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu, mari kita jaga alam kita dengan baik, mari kita lestarikan, dan kita sama-sama mengevaluasi dan tidak menyalahkan.